Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan lanjut pembahasan tentang kitab Al-Azkar yang kemarin kita sudah bahas, yaitu tentang adab-adab kita pada saat mau tidur, ya kan? Kita mau tidur, bangun tidur. Nah, apa saja doa-doa yang kita baca, zikir-zikir apa yang mesti kita baca. Nanti teman-teman bisa pilah-pilah sendiri. Kemudian kegunaan-kegunaan zikir, kelebihan-kelebihan zikir bisa teman-teman cek lagi. Kalau teman-teman yang pengen berhijrah, betul-betul berhijrah di jalan Allah seperti itu dengan hijrah yang sempurna, itu teman-teman bisa cek di Babul Ikhlas. Nah, di situ konsep berhijrah yang ikhlas seperti apa, supaya teman-teman ketika berhijrah dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik itu tidak salah kaprah. Yang pertama kali ulama itu menegaskan kepada yang Rasulullah tegaskan kepada para sahabat itu, yaitu niat, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niat itulah, hadis innamal a'malu binniyah itulah yang selalu digunakan oleh para ulama, ditulis di bab pertama pada muatan hadis biasanya seperti itu, untuk meluruskan niat kita di dalam melakukan suatu amal ibadah apapun itu, baik itu hijrah dan lain sebagainya, itu ya seperti itu. Sebenarnya juga konteks hijrah pun ya kalau saya pribadi kurang begitu mengenal, ya kan. Kalau misalkan budaya-budaya hijrah zaman sekarang kayak gitu, hijrah fest dan lain sebagainya, yang ada di zaman Rasulullah itu ya hijrah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian hijrah ya dari yang baik menjadi dari yang buruk menjadi yang baik. Cuman sih kalau perubahan-perubahan itu ya tidak begitu dirayakan sebagaimana yang sekarang, ya kan, diberitakan sebagaimana yang sekarang. Ya kalau orang dulu ya hijrah saja, mereka mendapat hidayah ya mendapat hidayah saja, seperti itu. Cuman ya mungkin karena pengaruh sosial media dan lain sebagainya, ya keadaan itu jadi berubah. Mungkin ya job sepi kayak gitu kan lagi saat sekarang, yang membuat konten hijrah dan lain sebagainya, is okay, nggak ada masalah, dan itu semuanya bagus sepanjang tidak saling tuding sana sini, tidak saling mencaci maki sana sini. Karena jujur saja fenomena yang sekarang banyaknya sih yang diresahkan oleh kaum netizen, terutama banyaknya ustadz-ustadz dadakan.
Kalau ustadz-ustadz dadakan, ustadz-ustadz baru katakan seperti itu yang memang dia punya kapasitasnya, itu tidak ada masalah, itu kan. Misalkan ya di zaman dulu kita tahunya Kiai Haji Zainuddin MZ, kemudian muncul lagi ustadz-ustadz yang lain sebagainya yang memang sudah punya kapasitas, itu tidak ada masalah. Yang memang dia sudah mondok, sudah sekolah di luar negeri dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Cuman mungkin yang dirasakan oleh netizen itu banyak artis yang sepi job kayak gitu, terus menjadi ustadz, kemudian hantam sana sini bicara hukum serampangan dan lain sebagainya, ya itu wallahu alam ya. Cuman balik lagi, kalau misalkan ya ke teman-teman terutama view saya itu ya pastilah sudah tahu lah istilahnya kan, mana yang punya kapasitas, mana yang tidak. Itu teman-teman juga punya basic masing-masing lah dari guru-guru. Kan ada yang namanya Buya Yahya, kemudian ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad, dan ustadz-ustadz yang lain yang lebih kompeten yang mungkin bisa teman-teman jadikan rujukan, bisa teman-teman tanyakan kepada beliau-beliau itu semua gitu. Jadi memang saya juga mendukung kalau teman-teman menanyakan kepada ustadz-ustadz baru itu sudah mondok di mana, kemudian sekolah di mana dan lain sebagainya. Jangan sampai yang sudah saya jelaskan itu kita datang ke hospital, kita datang ke rumah sakit yang menangani bedahnya bukan orang yang kompeten. Itu bahaya kan, seperti itu. Nggak mungkin seorang Deddy Corbuzier misalkan bedah operasi hidungnya yang nangani tretan muslim, itu nggak akan mungkin, itu tidak akan mungkin bisa terjadi, kecuali kalau misalkan yang nangani dokter Tompi, wah itu dia pasti oke gitu. Kalau misalkan tretan muslim tidak mungkin terjadi gitu ya, seperti itu juga lah Ustadz ya gitu. Dan juga teman-teman juga jangan mengklasifikasikan ustadz yang berdasarkan dari keilmuannya itu. Jadi ambil saja manfaatnya meskipun keilmuannya juga rendah, seperti itu. Jangan kalau misalkan misalkan ada ustadz yang mengajarkan kita ilmunya yang sop-sop, yang rendah-rendah, yang dasar-dasar, kemudian dicibir, ustadz ini apa gitu kan, ngaji sama ustadz ini dong, kayak itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi ustadz itu jujur aja, ya walaupun dia ngajarnya basic segala macam kayak gitu, ngajar ngaji kah, ngajar hadis-hadis yang ringan kah, itu jangan sampai dicibir. Karena ustadz itu juga dia punya hak untuk menyebarkan agama sesuai apa yang beliau tahu, seperti itu. Jadi ustadz itu yang sudah mengajar walaupun sedikit, dia punya beban. Jadi dia harus mengajarkan kepada orang lain ya seluas-luasnya, semampu yang dia bisa, seperti itu. Saya juga punya banyak ustadz yang cuman ngajar ngaji Al-Quran saja, nggak mungkin saya bisa baca kitab kalau nggak lewati ustadz-ustadz seperti itu. Jadi ingat, buat teman-teman ya, nasihat saya itu jangan sampai mengejek, menghina dan lain sebagainya kepada ustadz-ustadz yang dari sisi keilmuannya, jangan sampai itu. Jadi kita ambil manfaatnya sebanyak mungkin dari ustadz-ustadz tersebut. Selama ya ustadz-ustadz tersebut memang sudah sesuai dengan kapasitasnya, seperti itu. Kita lanjut di sini, bab mayaqulu ila labisa saubahu, bab
yang membahas tentang sesuatu yaqulu yang diucapkan idzala bisa sobahu, apabila seseorang menggunakan pakaiannya. Jadi doa apa saja yang mesti diucapkan, yang sunnah untuk diucapkan kalau kita menggunakan pakaian. Nah, di sini nanti di konten ini saya akan pecah menjadi dua bagian. Jadi saya bikin judulnya adab berpakaian. Yustahabu ayyuqala, disunahkan untuk membaca bismillahi, membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yustahabbu tasmiyatu, bahkan disunahkan membaca basmalah, membaca tasmiyah ini basmalah fi jami'il a'mali, pada setiap perbuatan. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di dalam kitab-kitab itu, kitab-kitab kuning ya kan, kitab-kitab ulama zaman dulu itu sebelum mukadimah pasti ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ulama-ulama itu ya di dalam mengerjakan segala aktivitasnya itu pasti membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sunnahnya. Di situ karena ada hadis yang mengatakan bahwa siapa yang berbuat kebaikan yang mana ada nilai ibadahnya, maka disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan di situ dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka amalnya akan terputus. Kemudian di sini kita lanjut di hadis nomor 45. Wa rawaina fi kitab Ibni Sunni, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini didapat dari jalur Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Wasmuhu Sa'dun ibnu Maliki bin Sinanin, yang mana beliau itu nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Sa'ad bin Malik ibnu Sinan ini dulunya adalah sahabat Rasulullah junior ya kan. Jadi pada saat Rasulullah itu sudah wafat, nah beliau ini termasuk salah satu sahabat Ansor dari kalangan junior. Anan Nabiyya, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ketika itu karena idza labisa sauban, apabila ketika labisa sauban memakai pakaian, komison baju atau gamis lah bahasanya seperti itu, auridaan atau selendang, au imamatan atau surban, yaqulu, maka beliau mengucapkan Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya saya as'aluka, kepadamu, memohon kepadamu, min khairihi wa khairi ma huwalah, dari sisi yang baik dari pakaian ini, wa khairi ma huwalah, dan dari sisi yang baik yang terdapat di dalamnya, wa a'udzubika, dan saya berlindung kepadamu, min syarrihi, dari sisi buruk pakaian ini, wa syarri ma huwalah, dan dari sisi buruk yang ada di dalam pakaian itu. Jadi pada saat kita mau menggunakan pakaian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah.
Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apabila memakai pakaian gamis, rida, surban, celana seperti itu. Jadi apapun itu kalau kita memakai pakaian, doa ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari riwayat lain di sini hadis nomor 46 wa fihi, dan kami telah meriwayatkan fihi di dalam kitab As-Sunni, kitab Ibni Sinni, an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man labisa sauban, barang siapa yang menggunakan sauban, pakaian barunya, faqala, maka hendaklah berdoa, alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, zat yang kasani hadza, yang memakaikan pakaianku ini, wa razaqani, dan telah memberikan rizki, wa razaqanihi, dan telah memberikan rizki kepadaku, ya, melalui pakaian ini, min ghairi haulim minni wala quwwatin, min ghairi haulim minni wala quwwatin, jadi tanpa daya dariku, wala quwata, dan kekuatan yang ada pada diriku. Jadi apa yang kita kerjakan, ya, apa yang kita dapatkan di sini, yang kita pakai, yang rezeki yang kita dapat itu, ya itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa daya dan upaya kita. Jadi doanya adalah alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwatin. Itu doanya. Maka apabila seseorang tersebut membaca doa ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bab ma yaqulu idza labisa sauban jadidan au na'lan au shibhahu. Bab yang menjelaskan tentang sesuatu, tentang doa-doa apa saja yang mesti diucapkan idza labisa sauban, ketika memakai pakaian sauban jadidan, pakaian baru, au na'lan au shibhahu, atau sendal atau benda-benda serupa yang lainnya yang kita yang kita pakai baru lah, seperti itu. Yustahabbu ayyuqala inda libasihi ma taqaddamnahu fil babi qablahu. Disunahkan untuk mengucapkan inda libasihi, ketika menggunakan baju baru tersebut, ma qaddamnahu, sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal, fil babi qablahu, pada bab sebelumnya. Kemudian di sini diriwayatkan nomor hadisnya 47 di dalam kitab Al-Azkar, ya. Wa rawaina an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kami telah meriwayatkan dari jalur sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izas tajadda sauban, apabila menggunakan pakaian baru, samahu bismihi, maka beliau menyebut namanya. Imamatan, baik surban au qamisan au ridaan. Jadi
Rasulullah apabila menggunakan pakaian baru, surban, gamis atau rida, di sini beliau menyebut namanya. Summa yaqulu, kemudian beliau membaca doa. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Ya Allah, laka apa kepunyaan dialah milikmu, kepunyaan ini hanya milikmu. Alhamdu, segala pujian, anta ya yang telah engkau kasyautani, berikan pakaian kepadaku. As'aluka, saya memohon kepadamu, khairuhu, kebaikan pakaian yang kita gunakan, wa khairima, dan kebaikan sesuatu suni'alahu, yang diciptakan untuknya. Wa a'udzubika, dan saya memohon perlindungan kepadamu ya Allah, min syarrihi, dari sisi kejelekannya, wa syarima suni'alahu, dari kejelekan yang diciptakan untuk pakaian tersebut. Hadisun sahih. Hadis ini menurut Imam Nawawi, hadis ini sahih. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nama asli beliau adalah Sulaiman bin Ash'as As-Sajistani. Jadi nama beliau itu adalah Sulaiman bin Al-Ash'as As-Sajistani, dan beliau Abu Dawud ini bukan dari kalangan orang Arab. Masyhur itu ya, kalau misalkan ulama-ulama ahli hadis itu jarang dari kalangan orang Arab itu. Nah, kalau ulama ahli fikih seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, itu dari kalangan orang Arab. Hanya satu yang bukan dari orang Arab, Turki, kalau tidak salah Imam Abu Hanifah. Makanya kalau beliau berfatwa waktu itu boleh membaca bacaan sholat, kalau nggak takbiratul ihram atau apa itu ya, itu menggunakan bahasa Parsi gitu. Dan fatwa beliau ditolak oleh ulama-ulama yang lain, karena bacaan-bacaan sholat yang dibaca dengan bahasa Arab semaksimal mungkin yang kita baca itu untuk syiar gitu. Jadi kita kita sebagai umat muslim ya wajib menguasai bahasa-bahasa Arab, terutama ya untuk bacaan tajwid, ya kan, untuk membaca Al-Quran. Wa Abu Isa Muhammad bin Isa ibnu Sawrata At-Tirmizi. Nah, jadi Imam Tirmizi itu nama aslinya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmizi. Namanya panjang memang. Wa Abu Abdirrahman Ahmad ibnu Shu'aibin An-Nasai. Nah, di sini nama asli dari Imam Nasai di sini adalah Abu Abdirrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasai. Jadi masyhurnya di kalangan para ulama di sini beliau dipanggil nama An-Nasai, Imam Nasai. Kalau Abu Isa Muhammad itu Imam Tirmizi. Kalau Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'as itu ya lazim ulama menyebut dengan Abu Dawud. Nah, Abu Dawud itu salah seorang ulama hadis yang memang pakar di bidang hadis. Jadi gelaran Abu Dawud itu adalah laksana Abu Dawud yang laksana Nabi Daud yang melunakkan besi,
Nah, seperti itu juga Imam Abu Daud. Nah, beliau ini pakar dalam melunakkan hadis itu. Jadi kalau Nabi Daud itu pandai melunakkan besi, kalau Imam Abu Daud di sini melunakkan hadis. Itu salah satu kelebihan Abu Daud. Fi sunanihi, di dalam kitab sunan-sunan mereka. Jadi ada kitab Sunan Abu Daud, kemudian Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasai. Nah, kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim itu mengarang kitab Sahih, yang mana hadis-hadis itu dikumpul di dalam kitab semuanya, mulai dari awal permulaan wahyu sampai terakhir, yang mana terikat hanya hadis-hadis sahih yang dimasukkan di situ. Sedangkan sunan yang dikarang oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Nasai ini dihimpun hadis-hadis di situ mengikut ilmu fikih. Jadi mulai dari toharoh sampai bab yang lain, tapi tidak terikat hanya kepada hadis-hadis sahih. Di situ ada hadis dhaif dan lain sebagainya. Qala Tirmizi, dan Imam Tirmizi di sini mengatakan hadza hadisun hasan. Hadis ini predikatnya adalah hadis hasan. Jadi kalau musannif Imam Nawawi mengatakan hadis ini sahih, sedangkan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama, terutama ahli hadis. Tapi meskipun derajat hadis ini kita katakan hasan, itu tetap bisa diamalkan. Jadi kayak hasan li dzati atau hasan li ghairi, itu bisa diamalkan. Wa rawaina fi kitab Tirmizi, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi an Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau telah berkata. Di sini kondisinya adalah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya, kata Umar bin Khattab, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, "Malabisa sauban jadidan," barang siapa yang menggunakan pakaian baru, faqala, maka hendaklah membaca doa, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang alhamdulillahilladzi kasani, segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian, ma wariya bihi aurati, yang mana dengan pakaian tersebut saya gunakan untuk menutup auratku, wa atajammalu bihi fi hayati, dan saya fungsikan sebagai perhiasan untuk mempercantik diriku, maksudnya seperti itu, fi hayati, di dalam hidupku. Summa amada ila saubil ladzi akhlaqa, kemudian dia bermaksud mengambil pakaian ini, alladzi akhlaqa, apabila sudah usang, fatasaddaqa bihi, maka saya akan sedekahkan pakaian ini. Karena fi habzillah, niscaya dia akan berada dalam lindungan Allah. Wa fi kanafillahi azza wa jalla, maka juga orang tersebut akan berada dalam naungan Allah azza wa jalla. Fi sabilillahi, di dalam jalan Allah, hayyan wa mayyitan, baik dalam keadaan hidup dan mati.
Jadi kita membaca doanya seperti ini ya. Alhamdulillahilladzi kasani ma wariya bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati summa amada ila saubil ladzi akhlaqa fatasaddaqa bihi. Itu. Jadi sampai di situ doanya. Jadi kalau misalkan kita membaca itu, maka Allah akan melindungi kita dan menaungi kita, itu ya, di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita di jalan Allah, dalam hidup dan mati, dalam keadaan hidup dan mati. Ini sudah banyak yang kita bahas ini kan. Amalan-amalan, zikir-zikir dan doa-doa. Kayaknya kalau misalkan ini kita kaji full sampai hatam itu kita nggak sempat lagi mikir yang macam-macam kayak gitu kan. Gitu. Jadi kita kalau mungkin ya di channel ini kita juga bukan cuma membid'ahkan orang, oh ini bid'ah, tapi kita tidak mencontohkan amalan-amalan apa saja yang sesuai dengan ajaran Rasulullah yang diajarkan oleh para ulama. Nah, salah satunya adalah ensiklopedia zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dihimpun oleh Al-Imam Nawawi. Kemudian di sini kita akan bahas bab ma yaqulu li sabihi idza ra'a alaihi sauban jadidan. Bab yang membahas tentang doa yang diucapkan yuqalu, yang diucapkan di sahibihi untuk sahabatnya idza ra'a, apabila seseorang tersebut melihat atau sahabatnya tersebut sauban jadidan, menggunakan pakaian baru. Jadi kalau misalkan teman-teman teman-teman melihat ya kan teman kita menggunakan pakaian baru, jangan sirik ya kan. Begitu juga teman yang menggunakan pakaian baru, perhiasan baru dan lain sebagainya, jangan juga dipamerkan ya kan. Mentang-mentang cincin baru kayak gitu langsung kayak gini kan, langsung tangan begini. Kalau misalkan pakai lipstik baru seperti itu kan, macam-macam lah pokoknya, mentang-mentang baru kayak gitu kan. Kalau misalkan baju baru kayak gitu panas kan, padahal ya memamerkan pakaian, jangan juga seperti itu ya kan. Apalagi yang konten-konten sekarang kan, astagfirullah ya kan, pamer-pamer kekayaan itu kan, jangan juga lah gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat teman kita yang mengenakan pakaian barunya kayak gitu kan, nah di sini ada doa-doa yang kita ucapkan kepada teman kita tersebut, jangan sirik ya kan, jangan sirik gitu kan, malah digunjing, malah dihibah dan lain sebagainya kayak gitu kan. Pakaian baru dapat dari mana, kerjaannya nggak ada gitu kan, lalu ngegosip aja kan, jangan. Nah, kita akan bahas di sini nomor hadis 49. Rawaina, kami telah meriwayatkan fi Sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, an Ummi Khalidin binti Khalidin radhiyallahu anha, dari Ummi Khalid binti Khalid radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau telah berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyabi fiha khamisatun saudaun, dengan membawa pakaian yang terdapat khamisatun, corak, saudau, hitam. Jadi Rasulullah itu datang membawakan pakaian baru di sini ya, pakaian baru dengan corak yang hitam. Qala, maka di sini Rasulullah bersabda, man tarawna taksuha hadhil khamisata, tahukah kalian naksuha, kepada siapakah saya akan memakaikan
pakaian hadhil khamisata, pakaian ini. Fa'ashkatal qaumu, maka di sini para sahabat hanya berdiam diri saja. Faqala, maka Rasulullah kemudian melanjutkan, U'tini bi ummi Khalidin, panggilkan kepada saya Ummi Khalidin agar dia datang. Gitu. Fa'utiya bin Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, maka saya datang menghadap. Maka saya dihadapkan. Bi an-nabiyu di sini naibul fa'il ya, ini bina majhul. Fa'utiya bi, maka saya dihadapkan an-nabiyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'albasani biha biyadihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini yang diceritakan oleh Ummi Khalid, beliau memakaikan kepadaku pakaian biyadihi, dengan tangan beliau sendiri. Waqala, maka beliau maka di sini seraya beliau berdoa, abli wa akhliki marotain, jadi mudah-mudahan awet sampai usah. Jadi kalau kita misal melihat teman kita menggunakan pakaian baru kayak gitu, maka doa kita adalah abli wa akhliki, mudah-mudahan awet sampai usah. Abli wa akhliki, jadi diulang 2 kali. Jadi Rasulullah itu mengulangnya 2 kali itu. Wa rawaina fi kitabai, kami telah meriwayatkan fi kitabai, dalam 2 kitab, Ibni Majah Ibni Majah wa Ibni Sunni, dan Ibni Sunni. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi meridhoi Abdullah bin Umar dan Umar ibni Khattab. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar radhiyallahu anhu sauban, yang mana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika memperhatikan pakaian Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, ajadidun hadza aw ghasilun, apakah pakaianmu itu, maksudnya apakah pakaianmu itu baru, apakah pakaianmu ini baru, au ghasilun, atau baru dicuci. Faqala, maka Umar menjawab, bal ghasilun, akan tetapi pakaian ini ya Rasulullah ini baru dicuci. Faqala, maka Rasulullah menjawab, ilbas jadidan, pakailah pakaian baru. Wa'ish hamidan, hiduplah secara terpuji. Wa mut syahidan sa'idan, ada tambahan sebenarnya kalau di dalam kitab terjemah itu sa'idan, tapi di sini di sini wa mut syahidan, cuma mut syahidan, dan matilah dengan mati yang syahid. Jadi ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan, pakailah dengan pakaian yang baru, hiduplah secara terpuji, dan matilah dengan mati syahid. Nah, itu sabda Rasulullah kepada kepada Umar bin Khattab. Kemungkinan sih kalau menurut saya Umar bin Khattab punya baju baru, cuma nggak dipakainya. Dia pakai pakaian yang sudah lama kayak gitu kan, dia baru cuci kayak gitu. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Umar waktu itu, pakailah pakaian yang
baru, nggak usah malu ya. Jadi kalau teman-teman punya pakaian baru ya nggak usah malu juga, dipakai aja seperti itu. Ya, wa'ish hamidan, hidup secara terpuji. Nah, hidup secara terpuji ini juga jangan disombong-sombongkan, jangan dipamer-pamerkan seperti itu kan. Mentang-mentang ada ya, cincin mahal kayak gitu kan, tangan dinginkan kan. Atau biasa ada emas, gelang emas kayak gitu kan, baju di ini kan keren kayak gitu. Ada aja, ada yang pakai kalung kayak gini kan, wah panas tuh kayak gini. Padahal ya cuman untuk pamer kalung dan lain sebagainya, janganlah seperti itu. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita punya yang baru itu juga kita harus berperilaku yang terpuji juga, wamut syahidan, dan mati dengan mati syahid ya kan. Ini sudah apa ya, lumrah terjadi di kalangan kita sendiri lah, terutama di saya sendiri. Kadang kalau punya pakaian baru kayak gitu kan, beda lah lenggangnya kayak gitu kan ya. Ada aja pokoknya ya, kadang buat lucu-lucuan aja sih kadang seperti itu, kondisi-kondisi realita yang ada ya kan itu. Jadi inilah adab-adab kita di dalam berpakaian, baik itu pakaian yang baru, sandal yang baru dan lain sebagainya, atau pakaian yang memang sudah biasa kita pakai. Nah, ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya ajarkan di dalam kitab Al-Azkar bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Ya, bisa memberikan wawasan yang lebih buat teman-teman semua. Dan saya juga memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, mungkin menyinggung hati guru-guru teman-teman dan teman-teman yang lainnya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tujuannya pun juga bukan untuk menjudge atau apapun, untuk kita saling mengingatkan seperti itu. Dan saling mengkoreksi diri. Dan saya pun juga tidak ada keberatan, selama itu bukan hate speech, itu tidak ada keberatan untuk kita saling berdiskusi, saling mengkritik dan berbagi informasi, wawasan dan pendapat. Akhir kalam ala qauli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.